Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan memulai chapel kita di tahun ajaran baru yang pertama ya di hari ini, dan Ibu Frida akan memimpin kalian di dalam chapel hari ini. Marilah pertama-tama kita siapkan dulu setiap perlengkapan kita, Alkitab, menyiapkan alat tulis, nah yang lebih penting menyiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam kita punya chapel di hari ini, kita akan menaikkan satu pujian yang menyatakan ku suka menuturkan. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih banyak untuk penyertaan kepada kami semua, sehingga Engkau boleh mengembalikan kami, membangunkan kami kembali di pagi hari ini dengan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang boleh menenangkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh duduk tenang, menikmati firman yang dibagikan, menikmati firman yang akan disampaikan ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara, biarlah setiap tutur kata hamba menceritakan tentang Engkau, dan boleh menyatakan tentang kasih-Mu ya Tuhan. Yang biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, biarlah setiap kalimat ini hanya berasal daripada Engkau, dan mereka boleh dengan benar melakukan dalam kehidupan mereka setiap hari ya Tuhan. Memberkati kami ya Tuhan, hanya yang doa kami, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita sudah menaikkan pujian tadi, ku suka menuturkan. Kita juga sudah berdoa ya. Sekarang kita akan masuk di pemberitaan firman Tuhan, ya. Yang mana firman Tuhan ini yang akan disampaikan sama Ibu Frida ini diambil ya dari kalian punya devotion selama 1 minggu, ya, dari hari Senin sampai hari Kamis, ya. Ibu yang melanjutkan di bagian yang hari Jumat. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang hari ini, ya, fokus di hari ini, kita melihat dulu kembali yang sudah kalian dengarkan, ya, yang sudah kalian renungkan di dalam waktu sebelumnya, di dalam waktu 1 sampai 4 hari itu, ya, Senin sampai Kamis itu bersama wali kelas kami. Ya, di sini Ibu memberikan satu pertanyaan.
apa yang sudah kita pelajari? Apa yang sudah kita pelajari di 4 hari sebelumnya itu, di hari Senin sampai hari Kamis. Ya, dan kalian juga ketika mendengarkan firman yang dibawakan oleh wali kelas kamu di hari Senin sampai hari Kamis itu, ya, firman yang kamu dapatkan itu adalah tentang kenaikan Kristus, dan itu diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 14. Ya, apa saja hal yang kalian sudah pelajari di hari Senin sampai hari Kamis itu. Ya, fakta yang pertama, kitab ini ditulis oleh Lukas, ya, yang menuliskan kitab Kisah Para Rasul ini adalah Lukas. Terus fakta yang kedua, Lukas ini adalah rekan seperjalanannya Paulus. Ya, jadi mereka berdua ini rekan. Yang ketiga, di dalam Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang Yesus Kristus naik ke surga yang Ibu sampaikan sebelumnya, ya. Dan kalian juga sudah mendengarkan bagian ini dari hari Senin sampai hari Kamis, ya, tentang Yesus naik ke surga. Dan yang berikutnya, peristiwa perjalanan Injil melalui pekerjaan Roh Kudus, ya. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberikan rahmat-Nya, ya, memberikan kuasanya kepada setiap murid dengan Roh Kudus, ya, diberikan pertolongan Roh Kudus kepada setiap murid-murid untuk melanjutkan pelayanan Kristus. Apalagi yang kita pelajari selain kita mengetahui tentang fakta-fakta yang sudah dipaparkan tadi, apalagi yang kita ketahui? Maka kita cuma sebatas mengatakan tentang fakta itu saja, atau ada hal yang lebih dalam lagi yang kita renungkan ketika mendengarkan devotion dari hari Senin sampai hari Kamis bersama wali kelas. Ya. Ini sedikit paparan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 14. Yang pertama, Kisah Para Rasul merupakan lanjutan dari Injil Lukas. Ya, jadi Lukas ini dia yang tokoh Lukas, ya, penulis ini. Lukas ini dia yang menuliskan Injil Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul, ya, dia menuliskan Lukas sama Kisah Para Rasul. Dan Kisah Para Rasul ini merupakan lanjutan dari ceritanya Lukas, begitu ya. Yang kedua, di dalam bacaan ini juga dia menuliskan bahwa Yesus bangkit dan Yesus menghabiskan waktu selama 40 hari dengan murid-muridnya. Yesus menghabiskan waktunya 40 hari, selama 40 hari dengan murid-muridnya. Jadi Yesus, dia betul-betul sangat mengasihi dia punya murid-murid. Dia sangat mengasihi murid-muridnya. Dari dia disalibkan, ya, yang mana ketika selama dia disalibkan, di dalam penderitaannya, murid-murid itu kocar-kacir, ya, kemana-mana, tidak jelas. Dan ketika dia bangkit pun dari maut, dari kematiannya, dia masih sama mempunyai rasa mengasihi itu yang sama besarnya dengan waktu dia disalibkan. Dia begitu sangat mengasihi dia punya murid-murid. Jadi ketika dia bangkit, dia menghabiskan waktu 40 harinya bersama murid-muridnya. Yang berikutnya, ia mengajarkan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, di dalam waktu yang selama 40 hari, Yesus mengajarkan kepada setiap muridnya, ya, tentang kerajaan Allah. Ya, dia mau memulihkan kerajaan Allah. Dia mau memberikan tanggung jawab kepada murid-murid untuk melanjutkan pelayanannya. Ya, jadi kerajaan Allah ini bukan hanya untuk Yerusalem, bukan hanya untuk Israel, tapi kerajaan Allah ini untuk semua bangsa. Ya, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Jadi kerajaan Allah ini bukan hanya untuk Israel, bukan hanya untuk Yerusalem, ya, tapi untuk seluruh bangsa. Yang berikutnya, Yesus berkata, murid-murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, untuk mereka melanjutkan pelayanan ini, mereka akan diberikan Roh Kudus. Mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, di dalam Kisah Para Rasul, kalau kalian baca, mengatakan bahwa kamu tidak dibaptis menggunakan air seperti yang Yohanes lakukan, tapi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Karena melanjutkan pelayanan ini tidaklah mudah.
kamu butuh pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kamu melanjutkan pelayanan saya ini, melanjutkan pelayanan Kristus. Yang berikutnya, murid-murid diberikan kuasa untuk memberitakan Injil, ya, dengan diberikan Roh Kudus itu. Karena murid-murid tidak bisa melakukan pelayanan itu tanpa diberikan pertolongan daripada Roh Kudus, tanpa diberikan pertolongan daripada Tuhan. Ya, Tuhan menjalani kehidupannya, Tuhan melakukan pelayanan selama dia hidup dengan melalui begitu banyak tantangan. Dia harus menderita, ya, dia harus disalibkan untuk menyatakan tentang kerajaan Allah itu. Dan yang terakhir dari bagian apa yang sudah kita pelajari adalah pelayanan para rasul dimulai setelah Roh Kudus turun ke atas mereka. Ya, jadi ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada murid-muridnya untuk meneruskan, ya, pelayanan Tuhan di muka bumi, melanjutkan pekabaran Injil, melanjutkan menyatakan tentang kebenaran, melanjutkan menceritakan tentang kerajaan Allah. Setelah kita sudah mendengarkan devotion sepanjang 1-4 hari, Senin sampai hari Kamis, respon saya apa? Setelah saya mendengarkan bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh wali kelas kamu di masing-masing wali kelas kamu di Senin sampai Kamis itu, respon saya adalah apa? Apakah itu cuma sekedar sampai di pengetahuan saya saja? Ya sudah, saya cukup tahu saja. Ataukah ada sesuatu yang bergejolak dalam hatimu, ya? Kamu merasa bahwa saya ini punya tanggung jawab akan bagian ini. Kalau kamu merasa kamu itu punya tanggung jawab akan bagian ini, kalau begitu langkah selanjutnya itu kamu harus buat apa? Jadi selanjutnya itu saya harus buat apa ketika saya selesai mendengarkan firman ini? Ya, ini sedikit yang saya bagikan ya, apa yang direfleksikan. Ini menjadi bagian refleksi yang saya refleksikan secara pribadi ya. Nanti masing-masing kamu silakan berefleksi dengan menuliskan di kalian punya link yang sudah disiapkan ya oleh guru agama. Silakan tuliskan di situ apa yang kamu refleksikan sepanjang kamu mendengarkan devotion itu 1-4 hari itu. Dan di hari ini, ketika kamu mendapatkan berkat firman Tuhan itu, ya, apa yang kamu terima, apa yang menjadi respon kamu, ya, setelah itu kamu mau buat apa? Ya, dengan kamu berespon, kamu mau buat apa setelah itu? Ya, setelah mendengarkan firman ini. Yang menjadi refleksi saya, ya, ini saya sharingkan sama kalian, ada tanggung jawab. Ya, ketika saya membaca bagian ini, saya merenungkan bagian ini, ada tanggung jawab yang Tuhan tinggalkan ketika Tuhan itu naik ke surga. Ada tanggung jawab yang diberikan sama kita untuk kita melanjutkan, ya, seperti kalimat Ibu di slide sebelumnya, kita melanjutkan pekerjaan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Tentunya tidak mudah, ya, tentunya tidak mudah, karena Tuhan pun sudah mencontohkan itu, Tuhan sudah menunjukkan itu melalui pelayanan yang Dia lakukan, ya, sampai Dia harus disalibkan, Dia harus mati dan bangkit, Dia melalui perjalanan yang tidak mudah di dalam hal menyatakan tentang kerajaan Allah, di dalam hal menyatakan tentang kebenaran itu. Menyatakan sesuatu yang benar itu tidaklah mudah. Ya, dan kita dituntut ya, kita dituntut lebih. Kita setiap hari yang merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita dituntut akan perubahan diri. Ya, apa pemikiran saya ini berubah atau tidak ketika saya mendengarkan firman di hari ini? Adakah hal yang berubah dari saya punya pola pikir? Adakah tanggung jawab? Ya, adakah bentuk tanggung jawab yang saya itu betul-betul rasakan ketika saya mendengarkan bagian firman Tuhan ini? Ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan memberikan tanggung jawab sama murid-muridnya untuk melanjutkan pelayanan ini, terus kamu merasa tidak kalau kamu itu murid-muridnya Tuhan? Kita semua ini murid-muridnya Tuhan ya.
Jadi kita juga punya tanggung jawab untuk meneruskan hal itu. Menyatakan tentang kebenaran itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, marilah kita menjadi saksi-saksinya, bukan hanya bersaksi saja. Ya, beda ya, bersaksi dan menjadi saksi itu dua hal yang berbeda. Bersaksi itu pada waktu tertentu. Contoh kalau kamu dalam kebaktian diminta untuk memberikan kesaksian. Ya. Tapi kalau menjadi saksi, itu tentang keseluruhan hidupmu. Kamu dimanapun, kamu lagi buat apa, dalam keadaan apapun, hidup kamu itu mensaksikan, menceritakan tentang Tuhan. Nah, seperti itu. Kamu menceritakan tentang Tuhan, tidak hanya waktu kamu di gereja, waktu kamu ke gereja, tidak seperti itu. Tapi dalam keadaan apapun, kamu lagi buat apa, kamu lagi di mana, seluruh hidupmu itu menceritakan tentang Tuhan. Ya, jadi kita ini setelah mendengarkan firman ini, kita punya tanggung jawab untuk meneruskan kebenaran ini menjadi saksi Kristus untuk orang-orang di sekitar kita. Terus yang kedua, diperlengkapi sebelum memberitakan Injil. Diperlengkapi dalam hal apa? Diperlengkapi dalam iman dan diperlengkapi menjadi pribadi yang taat. Ya, ketika saya sudah peka dengan tanggung jawab itu, ya, saya tentunya diperlengkapi dulu sebelum saya itu menyatakan kebenaran kepada orang lain, sebelum saya itu bersaksi tentang, sebelum saya menyatakan tentang Kristus, ya, sebelum saya itu menjadi saksi Kristus, maksudnya seperti itu. Saya diperlengkapi dulu. Iman saya benar tidak? Saya percaya tidak sama Tuhan. Saya percaya tidak kalau Tuhan itu bangkit, ya, dia mengalahkan maut dan dia naik ke surga. Saya percaya tidak akan hal itu. Ya, setelah saya percaya, saya mau taat tidak di dalam pembentukan yang Tuhan lakukan setiap hari dalam hidup saya. Kalau saya tidak bisa taat, bagaimana saya bisa menyatakan Injil, memberitakan Injil kepada orang lain untuk orang lain itu taat? Ya, jadi sebelum saya mau memberitakan kebenaran, saya terlebih dahulu diperlengkapi. Ya, sebelum saya itu benar, ya, saya tidak bisa menjudge seorang sembarang, menghakimi orang sembarang, karena saya bukan pribadi yang benar. Jadi nyatakan kebenaran itu dengan terlebih dahulu saya diperlengkapi dulu. Saya menjadi pribadi yang taat, saya mempunyai iman yang benar kepada Kristus. Ya, dan berikutnya, ya, apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, untuk di hari Jumat, kita masuk di bagian firman Tuhan yang sudah disiapkan ya di dalam devotion kamu itu Senin sampai Kamis, dan di hari Jumat terambil dari Sakaria 12 ayat 10 sampai 11. Sakaria 12 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Ya, di sini Ibu Frida menggarisbawahi ada berapa di sini? 2, 4, 6, 7 ya, ada 7 kata ya. Memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Itu saya garis bawahi. Ya, jadi di dalam perjanjian lama ya, dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan begitu ya. Melalui kisah di perjanjian lama ini dalam kitab Sakaria 12 ya, ini tentang Yosia. Ya, Yosia yang mati ya. Nah, cerita ini di dalam Sakaria ini merujuk kepada Kristus ya, merujuk kepada kisahnya Tuhan begitu ya, merujuk kepada kisahnya Tuhan yang mana dinyatakan dalam kisah para rasul ya, dinyatakan dalam Injil Lukas bahwa Tuhan itu disalibkan dan Dia akan ditikam ya, Dia akan dibunuh begitu ya. Dan di situ Sakaria ini ya sudah dinubuatkan tentang Kristus itu di dalam perjanjian baru ya, dia dinubuatkan di dalam kisah dalam Sakaria dalam perjanjian lama yang akan terjadi dalam kisah dalam perjanjian baru ya, yang dituliskan oleh Lukas di dalam kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Oke,
Yang perlu kita ketahui, ya, yang pertama, hal tersebut ya dalam Sakaria 12 ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Anaknya akan ditikam dengan tombak. Ya, ini kalimat yang lebih tepat ya. Anaknya ditikam dengan tombak, putranya ditikam dengan tombak. Terus yang berikutnya, nubuat Sakaria memberitahukan kepada kita bahwa manusia dicurahkan rahmat Allah untuk dapat berubah dan meminta pengampunan. Ya, jadi Tuhan begitu mengasihi kita ya, seperti Ibu jelaskan di sebelumnya, dari waktu dia disalibkan sampai dia mati dan dia bangkit, kasihnya tetap sama besar kepada kita. Ya, dan Tuhan terbuka ya, Tuhan terbuka ketika kita itu mau berubah. Ya, ketika saya mendengarkan firman Tuhan setiap hari, itu menuntut perubahan diri. Dan Tuhan menerima kita yang mau berubah. Ya, dan Tuhan juga karena Ia sangat mengasihi kita, Dia memberikan kita pengampunan. Asalkan kita punya respon yang baik untuk mau berubah, kita pastinya diberikan pengampunan sama Tuhan. Dan yang berikutnya, Sakaria menubuatkan tentang keselamatan umat manusia. Ya, jadi melalui Kristus yang mati di kayu salib, ya, anaknya yang ditikam dengan tombak ini, melalui jalan keselamatan itu ada. Ya, melalui Dia keselamatan itu ada untuk kita semua. Karena Ia mati di kayu salib, karena dosa kita pastinya ya. Jadi kita bertanggung jawab penuh ya. Kita bertanggung jawab sama kematian Tuhan di kayu salib. Kenapa kita bertanggung jawab? Ya itu karena dosanya saya. Karena dosanya saya, sehingga Tuhan disalibkan karena salahnya saya begitu. Sehingga itu saya juga harusnya peka ya bahwa saya itu punya tanggung jawab untuk hal ini atas kematian Kristus ini. Ya, ketika saya sudah tahu, saya sudah berespon dan saya peka bahwa saya itu bertanggung jawab, ya silakan. Kira-kira bentuk tanggung jawab apa yang akan saya lakukan? Ya, itu bentuk respon yang harus kita berikan. Jadi, jalan keselamatan untuk kita manusia adalah melalui kayu salib. Ya, dengan kayu salib kita diselamatkan. Ya, dan berikutnya, ya ini Ibu masuk di pertanyaan refleksi untuk kalian. Nanti kalian bisa tuliskan di dalam kalian punya refleksi yang mana akan dikirimkan ya di link yang sudah diberikan. Silakan kalian merefleksikan dengan serius, dengan sungguh tentang bagian ini. Ya, mungkin kalian yang selama sepanjang Senin sampai Kamis mendengarkan devotionnya mungkin karena jaringan kamu keluar masuk Zimir. Ya, tapi tadi Ibu sedikit memaparkan dan berharap kamu bisa menangkap poin penting yang disampaikan di dalam chapel di hari ini. Karena ini merangkum devotion, begitu ya. Yang pertama refleksinya adalah setelah mendengarkan firman Tuhan di chapel pagi ini, apa yang harus saya lakukan setelah ini? Apa yang harus saya lakukan setelah ini? Setelah saya sudah mendengarkan, saya menjadi peka, ya, dan saya sadar bahwa saya harus bertanggung jawab. Saya harus ambil suatu tanggung jawab. Ya, karena Kristus mati itu buat saya, jadi saya harus bertanggung jawab atas kematian Kristus. Dia sudah melakukan banyak hal, terus tanggung jawab saya apa? Ya, kamu sudah mengikuti firman Tuhan dari tadi, waktu Ibu menjelaskan. Sekarang silakan tindakan berikutnya itu apa? Implikasinya itu apa buat kamu? Karena saya sudah mendengar, maka saya harus buat apa? Yang kedua, Kristus disalibkan itu karena saya. Apa peran saya sebagai seorang siswa atau siswi? Ya, perannya kamu untuk bertanggung jawab akan hal tersebut. Silakan dituliskan ya dalam refleksinya kamu, dan Ibu berharap firman ini betul-betul tidak hanya menegur Ibu secara pribadi, tetapi juga betul-betul menegur kamu dan buat kamu juga bergumul ya akan pentingnya tanggung jawab kamu ya, tanggung jawab kamu atas kematian Kristus ini. Ya, Tuhan mati, Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Dia naik ke surga dengan memberikan kita suatu tanggung jawab untuk meneruskan pelayanan Tuhan yang sudah Ia lakukan sepanjang Dia hidup, selama Ia hidup. Sekarang tanggung jawabnya itu diberikan kepada saya untuk meneruskan. Bentuk tanggung jawab apa saya sebagai seorang siswa yang bisa saya lakukan? Itu pertanyaannya. Ibu merincikan ya, Ibu menjelaskan supaya kalian paham. Oke, itu sekian dari Ibu Frida. Kita akan menutup chapel kita di pagi hari ini. Ya, Ibu akan memimpin dalam doa. Marilah kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan, terima kasih banyak. Di dalam waktu yang singkat ini, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba, itu boleh memberkati anak-anak-Mu, memberkati setiap kami yang mendengarkan. Dan biarlah ya Tuhan, kata-kata itu, Engkau yang boleh menyempurnakan, dan boleh diterima dengan baik oleh setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Memberkati mereka yang setelah ini akan menuliskan refleksi, biarlah mereka boleh dengan serius menuliskan refleksi, menuliskan apa yang menjadi tanggung jawab mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, pimpin setiap kami di aktivitas kami sepanjang hari ini, kami letakkan dalam tangan-Mu. Hanya yang doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sekian untuk chapel kita di hari ini anak-anak. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.